Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayahnya. Dia ini pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Direksi yang berkenan mengundang saya untuk dalam acara ini. Saya juga mengucapkan salam hormat kepada Bapak-Bapak semua yang tadi sudah menyampaikan. Bapak dari Komisaris Utama, Pak Bimo, ternyata beliau ini pemahaman safety-nya dalam sekali. Kemudian juga Pak Purnomo tadi juga sudah menyinggung demikian juga. Ditambah lagi dengan Pak Basuki. Jadi mungkin saya udah nggak perlu lagi Pak. Udah lengkap semuanya tadi yang saya simak tadi semuanya. Tapi baiklah karena ini permintaan, saya akan coba memberikan sharing kepada kita bersama mengenai permintaannya itu adalah safety leadership. Oke, saya akan coba menayangkan. Bisa dilihat Bapak-Bapak sekalian? Bisa, Pak. Oke, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan mengenai safety leadership and culture. Tadi udah disinggung banyak oleh Bapak-Bapak tadi. Jadi mungkin saya melengkapi aja, mungkin demikian. Nih, jadi itu kira-kira. Kemudian sedikit juga nanti sebelumnya perkenalan juga mengenai ini enggak usah lagi ya Pak. Perkenalan juga saya sekarang sudah pensiunan, dulu saya kerja di Pertamina, pernah di Lupong, kemudian saya sekarang jadi anggota DK3N, kemudian juga ketua tim independen keselamatan migas tuh. Nah sekarang karena saya ada ini masih diminta di sana, kemudian juga itu aja sih kira-kiranya cukup aja itu. Saya sekarang mewakili WSO ini Pak, World Safety Organization, itu organisasi K3 sedunia yang ada di Amerika sana dan ada board of director-nya, kemudian ada juga perwakilan di PBB kitanya. Nah, saya kebetulan ditunjuk sebagai perwakilan untuk Indonesia. Nah, WSO itu setiap tahun mengeluarkan award di Amerika sana. Nah, saya tiap tahun mengirim ini peserta-peserta ke sana untuk memperoleh award dari USA. Itu aja sekilas. Nah, ini program-program kami dari WSO ini seperti ini macam-macam. Ada WSO Award, magazine, dan sebagainya. Itu aja sekilas. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita masuk ke inti permasalahannya, inti topik kita pada pagi hari ini. Yaitu kita akan berbicara mengenai leadership. Saya kira sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi sudah banyak sekali. Cuman sekarang kita memperingati bulan K3. Bulan K3 di seluruh Indonesia. Kita memperingatinya dalam suasana yang berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu. Ini kita sedang menghadapi ancaman pandemi. Nah, disinilah kita lihat perannya K3 itu apa di dalam menghadapi menerapkan K3 dalam situasi yang seperti sekarang ini. Dan ternyata K3 itu adalah pilar kunci di dalam menerapkan atau menghadapi pandemi ini. Nanti coba kita lihat nanti. Baik, Bapak sekalian, ini tema bulan K3 ini dari Ibu Menteri pada waktu pembukaan bulan K3 di Aceh. Nah, dia menyatakan bahwa kunci kita ini adalah bagaimana kita membangun budaya katanya. Nah, menurut Bu Menteri, kecelakaan di Indonesia itu masih tinggi. Nah, ini kalau kita lihat data-data kecelakaan, nah, setiap tahun itu 2.500 lebih yang meninggal akibat kecelakaan. Jadi kalau kita katakan tiap hari itu ada 7 yang meninggal. Something di mana nih kita nggak tahu ini di mana ada yang meninggal, jatuh lah dan sebagainya. Nah, tiap tahun itu terjadi demikian. Jadi inilah yang menjadi keprihatinan kita. Kita mau menghadapi bulan K3 nasional ini, di satu pihak angka kecelakaannya naik terus. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, nah ini kalau kita lihat dari sisi pandemi ini, kita sekarang menghadapi pandemi kan, pandemi itu juga meningkat terus sampai hari ini meningkat terus. Nah, ini yang menjadi
keprihatinan kita bersama. Nah, kita lihat nanti sebagai insan-insan K3 apa yang bisa kita lakukan. Apa kita menerapkan K3 ini sebagai kunci menghadapi pandemi ini. Jadi ada dua isu ya yang kita lihat di sini. Isu pertama kecelakaan kerja naik, isu kedua adalah kita menghadapi pandemi. Bagaimana ini kita kombinasikan kedua-duanya. Pandemi bisa ditekan, K3 kecelakaan juga bisa ditekan. Nah, siap enggak kita menghadapi ini? Menekan kecelakaan ini dan kemudian bagaimana kita dapat menghadapi pandemi juga. Pandemi itu juga kecelakaan. Kalau ada seseorang kena virus corona itu ada insiden bagi dia. Dapat mengganggu operasi perusahaan. Perusahaan bisa berhenti dan sebagainya. Jadi itu bagian dari K3 juga. Nah, ini pembahasan saya pada siang hari ini yang saya akan tekankan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Direksi, kecelakaan masih terjadi. Jadi kecelakaan kalau nggak salah tadi ada 20 kecelakaan setiap tahun. Nah, itu yang harus kita cegah. Kita harus mencegah kecelakaan ini. Bagaimana mencegahnya? Itu semua sudah sepakat bahwa mencegah kecelakaan itu adalah dengan menerapkan sistem manajemen K3. Nah, sistem manajemen K3 ini yang kita terapkan. Nah, sistem manajemen K3 ini kunci utamanya supaya bisa jalan adalah komitmen. Nah, tadi udah disampaikan oleh ya Pak Purnomo ya, komitmen untuk menjalankan apa tadi 11. Nah, itu 11 itu saya sebut golden rule-nya. Nah, yang 11 itu Bapak semua ada komitmen nih untuk memenuhi yang 11 tadi, yang 11 golden rule tadi. Nah, supaya komitmen ini bisa berjalan, kuncinya apa? Itulah safety leadership. Leadership dari kita semua, kepala-kepala bagian, seksi-seksi, supervisor, semuanya memiliki leadership. Supaya K3 itu bisa jalan sampai ke bawah. Nah, kalau leadership-nya sudah terbangun, maka itu akan men-create yang tadi disampaikan oleh Pak Bimo tadi, men-create-lah budaya K3. Kalau budaya K3 terbentuk, kita akan terjadilah shift behavior. Tapi kalau budayanya masih kendor, itulah yang jadi unsafe behavior. Itulah yang mendorong terjadi kecelakaan. Jadi tujuan kita adalah ini, bagaimana supaya operasi kita ini aman, zero accident, tidak ada kejadian, zero kerusakan, ada semuanya. Nah, itu dapat kita capai melalui yang kita sebut dengan safe behavior ini. Jadi ada 4 tema nih yang akan saya bahas pada siang hari ini. Kita pertama lihat SMK 3 dulu. Kita lihat komitmen itu, kenapa penting komitmen. Yang ketiga kita lihat tuh leadership-nya. Dan keempat, bagaimana membangun budayanya. Itu kira-kira ya. Oke, saya mengambil nilai-nilai Haliora. Nah, luar biasa, saya buka nih di webnya, punya 5 nilai-nilai. Nilai-nilai inilah kata kuncinya Bapak-Bapak sekalian untuk membangun safety culture tadi. Nah, ini sudah punya belief itu kan dari dalam diri kita, menimbulkan nilai-nilai, value, dan membentuk perilaku. Nah, itulah yang membuat kita maju nanti, supaya operasi kita jadi handal. Nah, ini sudah tercermin di sini, jadi tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Sistemnya sudah bagus, Bapak-Bapak sudah bagus semua. Nah, ini dengan membangun budaya, dengan mengacu kepada tata nilai yang sudah dimiliki oleh Haliora ini. Nah, ini pertanyaannya, apakah semua insan Haliora Pak memahami dan memaknai enggak 5 tata nilai ini? Dan dijalankan enggak dalam setiap kegiatannya, tiap hari, day to day. Nah, membangun belief, value, behavior, maju dan handal ini. Nah, inilah kata kuncinya. Itulah sasaran kita membangun budaya tadi. Budaya yang mengacu ke 5 tata nilai ini. Oke, yang pertama tadi saya bicara SMK 3 dulu ya. SMK 3 ini penting karena mencegah kecelakaan itu para ahli-ahli di dunia itu sudah sepakat. Sudah menyeksamakan bahwa membangun mencegah K3 itu adalah dengan penerapan kesisteman. Nah, ini saya kutip dulu dari Kanada Transport Aviation pada tahun itu, mereka tuh banyak kecelakaan di penerbangan dulu, seperti Garuda juga banyak penerbangan. Jadi di sini katakan bahwa generally accepted the most accident result from error manusia.
Nah, tadi kan disinggung deh Bapak-bapak tadi, manusia 20 kecelakaan itu ada faktornya manusia. Tapi katanya the human error indicate carelessness, but that would be not accurate. Karena belum tentu katanya, karena manusia itu adalah only the last link, dia itu hanya ujungnya. Misalnya yang perbaiki kabel itu di ujungnya, yang manjat itu di ujungnya. Kita tidak bisa merubah yang ujung itu. Tiap hari kita pecatin semua yang celaka, kita copot, kecelakaan akan terjadi juga kalau kita tidak memperbaiki sistemnya. Nah, itu namakan organizational accident. Misalnya nih, angkutan umum, sopirnya kecelakaan, copot sopirnya, ganti sopir baru, celaka lagi selama sistemnya tidak diperbaiki. Nah, inilah kesalahan kita selama ini. Misalnya dalam menghadapi keselamatan lalu lintas, yang ditindak hanya pelanggarnya doang, tapi sistemnya tidak, perusahaannya tidak, manajemennya. Karena semua kecelakaan itu adalah berkaitan dengan manajemen sistem. Nah, itu pentingnya SMK 3. Nah, kita lihat. Jadi SMK 3 itu adalah dalam mencegah kecelakaan. Kalau dilihat dari teori domino itu, dari paling kanan itu ya, kecelakaan, eksiden, ada yang namakan immediate cause itu, unsafe act, unsafe condition-nya, ada namanya basic cause, penyebab dasarnya, dan paling kiri adalah lack of control. Inilah peran manajemen sistem. Itulah SMK 3. Jadi SMK 3 ini kata kuncinya di sini. SMK 3 adalah pilar atau fondasi dalam membangun K3 ini. Jadi tanpa SMK 3 yang baik dan tidak dijalankan dengan baik, maka kita bisa mencegah kecelakaan. Itu kata kuncinya. Jadi SMK 3 ini udah tahu ya kawan-kawan semua, bapak-bapak semua, itu adalah di Indonesia itu merupakan regulasi yang wajib dipenuhi. Ya, dalam perundangan, undang-undang ketenagakerjaan, pasal 86 jelas di situ, 87 setiap perusahaan wajib. Nah, kata-katanya wajib menerapkan SMK 3. Ya, tujuannya apa tadi? Untuk melindungi keselamatan pekerja, produktivitas, alat, dan sebagainya. Jadi itu dasarnya ya. Nah, tapi ini ada semacam ini. Sebelah kiri ini menggambarkan perusahaan yang telah menerapkan SMK 3. SMK 3-nya naik terus tuh. Tapi di sebelah kiri itu sebelah kanan adalah perusahaan yang memperoleh zero accident. Naik juga. Nah, ini kan kita lihat ada korelasinya nih. Dengan menerapkan SMK 3 yang baik, maka zero accident bisa ditekan. Sehingga makin banyak perusahaan yang memperoleh zero accident. Jadi itu pentingnya kita menerapkan SMK 3. Nah, SMK 3 itu banyak SMK 3, semua punya SMK 3. Tapi kenapa kecelakaan terjadi? Kenapa? Nah, ini. Nah, karena SMK 3-nya itu belum komprehensif dan belum holistik. Nah, ini yang jadi masalahnya. SMK 3-nya sudah berjalan belum? Sudah memenuhi enggak kaidah-kaidahnya? Itu yang perlu kita lihat. Maka kan sering kita lakukan audit kan. Nah, kenapa SMK 3 ini enggak biasa jalan? Ini ada penelitian dari para ahli K3, perusahaan besar seperti Pertamina masih kecelakaan. Ya, Freeport kecelakaan, BP kecelakaan, Exxon dan sebagainya masih kecelakaan. Why? Kenapa katanya? Jadi dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan sistem itu adalah karena banyak faktornya, faktor perusahaannya yang tidak care, sektor culture-nya, jadi semuanya menyangkut budaya, senior manajemennya, middle manajemennya, line manajemennya, people in the company. Jadi ini bahwa dalam menjalankan SMK 3 ini kita semua bertanggung jawab, mulai dari top manajemen sampai ke bawah yang paling bawah tadi. Semuanya terlibat di dalam menerapkan SMK 3 ini. Oke. Nah, itulah makanya dalam menerapkan SMK 3 itu tentunya akan menyangkut 3 aspek sistem, aspek operasionalnya, dan instalasi, dan aspek manusianya. Manusia ini yang paling penting. Kita akan membahas nanti aspek manusianya ini. Kenapa supaya manusia ini? Maka saya punya buku namanya Smart Safety itu. Nah, dalam buku Smart Safety itu saya membuat model bagaimana membangun K3 ini. Maka saya sebut bukunya itu Smart Safety, Safety Management, and Attitude Reinforcement Technique.
Jadi membangun SMK 3 itu harus merubah attitude-nya. Kalau enggak SMK 3 nggak bisa jalan. Karena manusia itu adalah sebagai unsur penting di dalam menerapkan suatu kesisteman. Oke. Nah, ini saya kasih contoh tipikal dari suatu SMK 3. SMK 3 itu kan macam-macam ya modelnya, tapi saya buat tipikal aja. Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa dalam suatu sistem manajemen K3 itu puncaknya itu adalah leadership dan komitmen. Leadership dan komitmen. Nah, tanpa leadership dan komitmen SMK 3 itu tidak akan jalan. Ya, SMK 3 ini SMK 3 kan kita kenal tuh ya, plan do check action-nya, perorganisasiannya, risk manajemennya dan sebagainya. Itu tidak akan bisa jalan. Nah, di dalam setiap tahap SMK 3 ini diperlukan leadership tadi. Nah, kita akan bicara leadership ya. Nah, boleh kita lihat satu-satu. Nah, poin pertama, kan yang pertama itu adalah leadership dan komitmen. Leadership seperti apa yang dibutuhkan? Leadership-nya itu adalah visibility. Leadership itu kelihatan wujudnya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Direksi itu. Luar biasa ya, bahwa beliau itu memiliki komitmen dan leadership. Nah, dan proaktif in target settingnya. Jadi jelas target zero accident. Nah, kita proaktif dalam mencapainya ini. Jelas pencapaian kita. Dan kemudian adanya involvement-nya. Itu dari sisi leadership ya. Leadership. Kemudian dari sisi kedua, kebijakan dan strategik. Nah, tadi sudah disebut, kita sudah punya kebijakan. Kita sudah punya objektif. Nah, perlu kita lihat isi kebijakannya bagaimana, kontennya, diseminasinya bagaimana, objektifnya bagaimana untuk mencapai zero accident yang kita dambakan tadi. Ini dari segi SMK 3 ya. Nah, kebijakan itu harus ya kita buat di sini ya. Kebijakan Bapak sudah punya, mungkin tidak perlu saya bahas, tapi inti kebijakan itu menurut persyaratan SMK 3 itu seperti ini. Harus ada komitmen dan sebagainya. Kemudian juga yang poin ketiga, organisasi dan responsibility. Nah, ini sangat penting di dalam kita menjalankan SMK 3 ya. Organisasinya jelas, siapa yang bertanggung jawab, HSE advisor-nya siapa, resource-nya bagaimana, kompetensi orangnya bagaimana, pengelolaan kontraktornya bagaimana, tadi yang disampaikan Pak Bimo, komunikasinya bagaimana. Nah, ini semuanya ya. Yaitu aspek yang ketiga dalam SMK 3 tadi. Kemudian lanjut yang aspek keempat, nah peran tanggung jawab ini jelas semua ya, semua bertanggung jawab dari manajemen puncak sampai ke bawah, memiliki perannya masing-masing di dalam menjalankan K3 ini. Manajemen puncak itu apa? Memastikan ketersediaan sumber daya yang penting, menetapkan, menjalankan, melihara dan meningkatkan sistem, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke elemen keempat, hazard dan effect management. Nah, hierarkisi kita sebutnya tadi udah disinggung juga kan. Nah, mungkin saya tidak usah jelasin lagi, tapi ini penting di dalam keberhasilan SMK 3 tadi. Kita perlu melakukan yang mendalam risk assessment-nya di dalam setiap kegiatan dan peralatan. Yang kelima, planning dan prosedur. Nah, itu juga penting. Kita punya HSE plan-nya, aset integrity-nya, prosedur and work permit-nya, management of change, contingency plan, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira. Oke. Yang keenam, implementasi dan monitoring. Nah, ini yang penting juga. Ya, nah, ini semuanya menyangkut komitmen. Nah, menyangkut leadership. Dan menyangkut sini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada komitmen dan leadership dari manajemen, dari para bapak-bapak direksi dan sebagainya. Terutama nih semacam misalnya audit, apalagi yang elemen yang ke-8 ini, manajemen review. Itu adalah ujungnya. Nah, jadi disinilah diperlukan leadership tadi. Nah, ini sekilas ya kita sudah membahas mengenai SMK 3. Jadi kita sudah melihat bahwa SMK 3 itu penting di dalam kita menerapkan K3 itu fondasi dasarnya. Kita punya dulu SMK 3. SMK 3 syaratnya yang tadi, perluannya dukungan, komitmen, prosesnya, dan sebagainya. Nah, kita bicara sekarang aspek yang kedua, komitmen. Tadi sudah disinggung-singgung oleh Pak Pur, bagaimana kita mempunyai komitmen untuk melaksanakan
11 golden rule tadi. Tapi sebetulnya wujudnya komitmen itu apa sih? Ini yang perlu kita sama-sama kita diskusikan. Jadi komitmen leadership itu adalah bagaimana kita menciptakan operasi yang aman untuk menuju world class tadi. Jadi kita berkomitmen untuk menerapkan semua pencegahan tadi. Itu tekad kita yang bulat ini untuk menerapkan K3 tadi, ya, menerapkan mencegah kecelakaan, menerapkan semuanya. Ini adalah inti-intinya. Tapi sasaran kita adalah menuju world class city tadi yang disampaikan oleh Pak Suki tadi. Kita mau capai level apa nih? Mau level generatif, mau level ini. Nah, itu tujuan kita. Oke. Nah, apa itu peran komitmen dan leadership? Di sini jelas kita sudah punya nilai-nilai tadi Bapak-bapak sekalian. Nilai-nilai ini ya ini seperti roda gigi nih ya. Komitmen itu adalah porosnya. Nah, komitmen itu yang muter. Kalau enggak SMK 3 tuh enggak jalan, sekedar dokumen doang. Sekedar dokumen toh, enggak pernah dilihat. Ada hierarkisi, ada. Hanya sekedar formalitas saja. Ya, kalau audit baru dibuka. Tapi kalau kita menerapkan SMK 3, realnya itu, nah seperti ini. Dia seperti roda gigi. Roda gigi itu apa? Involvement dan komitmen tadi. Komitmennya itu yang memutar semua SMK 3-nya tadi. Supaya SMK 3-nya bisa jalan. Tanpa komitmen, SMK 3 tidak akan jalan. Ya, komitmen itu dasarnya dari mana? Dari nilai-nilai yang 5 tadi. Yang Bapak sudah miliki, nilai-nilai itu. Bagaimana menimbulkan budaya perusahaan yang baik. Nah, komitmen ini gampang sebetulnya. Jadi bagaimana cara pimpinan itu menerapkan komitmen? Nah, ini ada satu kalimat yang sering saya setir nih. You will achieve the level of safety that you demonstrate you want to achieve. Nah, itu kata kunci dipegang setiap leader. Katakanlah sekarang saya sebagai seorang pemimpin, saya masuk ke tempat kerja, saya lihat tempat kerja itu kotor, saya diam. Nah, bagi yang pekerja menganggap bahwa kotor itu boleh. Saya datang ke lapangan, saya lihat ada pekerja tidak pakai safety belt, saya diam. Berarti mereka mempersepsikan tidak pakai safety belt itu boleh. Nah itu, tapi kalau kita men-setting apa yang Anda inginkan, saya mau tempat kerja bersih, saya mau semua pakai helm, saya mau semua pakai ini, itu akan jadi standar. Nah, you will achieve itu. Nah, itu setiap leader harus punya tolak ukurnya masing-masing. Membawai dia memimpin bawahannya, memimpin anak buahnya, apa yang Anda akan capai safety-nya. Nah, itu yang nomor satu dulu. Itulah role pertama dari leadership. Karena dia adalah kunci di dalam melaksanakan ini. You will achieve the level of safety that you demonstrate you want to achieve. Ini yang saya terapkan dulu atau saya kerja dulu. Itu yang saya lakukan. Saya dulu pernah bertugas di kilang ya. Nah, itu saya mobil pemadam satu ada 10-15. Saya bagi satu-satu. Tim ini tanggung jawab mobil ini, tanggung jawab mobil ini. Tiap pagi saya seragam saya kan biru putih. Jadi kalau saya keliling tuh, baju saya gosok-gosokkan ke mobil. Anak-anak udah tahu aja tuh Bapak tuh. Kalau bajunya kotor berarti itu dia tahu. Jadi mobil tuh gilap terus karena dia tahu kalau saya tiap pagi mobil saya gosok baju saya gosokin ke mobil. Berarti mobil tuh belum bersih. Nah itu maknanya cara kita. You will achieve the level of safety that you demonstrate to untuk achieve. Bapak masuk ke kantor sekretariat, ke kantornya sekretaris, mejanya berantakan. Bapak diam, berarti berantakan tuh boleh. Sama aja kita di rumah. Misalnya Bapak punya anak, teman-teman punya anak nih, dia pulangnya habis maghrib, Bapak diam aja, berarti pulang habis maghrib boleh. Nah dia akan terus akan begitu. Nah kita yang men-set up standar. Itu kata kuncinya. Ya, di dalam kita membangun budaya. Nah peran komitmen manajemen yang lain itu apa? Menunjukkan visible manajemen komitmennya. Komitmennya itu bukan komat kamit saja, tapi ditunjukkan. Itu namakan visible management komitmen. Tampak itu, Bapak memang turun ke bawah, pengawasnya ikut menunjukkan leadership-nya dalam melakukan pekerjaan, dia sebagai role model. Nah, itu namakan visible management komitmen. Nah, ini suka saya setir ini saya jadikan bahan saya, kebetulan bukan mau muja-muja, tidak ya, ini saya ambil contoh aja. Nah, karena ternyata
ada kebiasaan nih waktu dia jadi Pak Jokowi jadi gubernur tuh suka belusukan gitu. Nah itu saya lihat itu adalah menjalankan konsep K3. Jadi dia ke bawah itu ya, kita nyebutnya belusukan. Nah ini belusukan itu adalah bagian dari visible commitment management karena dengan turun ke bawah dia jadi tahu masalah. Apa masalah? Dia berbicara dengan pekerja yang di bawah. Apa masalah kamu nih? Kalau memperbaiki kabel listrik apa masalahnya? Kamu naik ke atas apa masalahnya? Nah, itu akan tahu. Nah, itulah kunci contoh manajemen komitmen. Jadi, ini manajemen komitmen juga kan. Wah, ini contoh-contoh seperti ini yang kita lihat. Bagaimana manajemen komitmen itu menjadi teladan gitu. Itu kata kuncinya. Nah, role manajemen itu sudah ada di dalam semua sistem. Sistem manajemen di ISO 45000 jelas diurutkan di situ apa aja role manajemen. Nah, tuh udah di sini silakan aja nanti ya dibaca ya. Taking overall responsibility, ensure, policy related dan sebagainya. Nah, itu ada di dalam role of management dalam ISO 45000. Nah, ini juga ada di dalam SMK 3. SMK 3 kita ada juga disebutkan di sana komitmen manajemen itu apa? Diwujudkan menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan, menyediakan anggaran, menetapkan personil, membuat perencanaan dan sebagainya. Jadi berarti dalam sistem manajemen kita itu sudah ada aspek kepemimpinan dan komitmen ini. Ya. Nah, kemudian ini contoh waktu saya membantu di Migas, saya sebagai ketua tim independen keselamatan Migas, saya usulkan, ayo kita bikin komitmen seluruh Migas. Kita buat namanya komitmen keselamatan Migas. Itu tanda tangan. Nah, saya juga ikut tanda tangan nih sebagai ketua tim. Nah, itu menunjukkan komitmennya. Itu contoh bagaimana kita membangun komitmennya tadi. Nah, ini contoh. Nah, ini saya waktu itu membantu sebagai ketua tim independen keselamatan Migas. Nah, tanda tangan semua. Nah, ini adalah contoh wujud dari bagaimana membangun komitmen. Nah, komitmen ini yang nanti kita tuntut pada mereka masing-masing. Nah, ada tanda tangan ini, bukan tanda tangan doang, harus ada wujudnya gitu. Oke, Bapak-bapak sekalian. Jadi itu yang poin kedua ya, poin kedua topik kita. SMK 3, komitmen. Nah, dari komitmen kita masuk ke leadership. Nah, oke. SMK 3 sudah tadi, komitmen sudah. Nah, kita sekarang masuk ke poin judul utama kita, kan city leadership. Nah, ini yang nggak berat nih, city leadership. What is the city leadership? City leadership itu kita lihat, kalau Anda manajer, Anda hanya nyuruh. Tapi kalau Anda leader, Anda ada mengerjakan. Nah, ini bedanya. Ya, kalau manajer, cuma itu aja. Ya, kan. Kalau leader, dia sebagai pemimpin. Beda kan? Posisinya berbeda antara leader dengan manajer. Manajer dia mau aja, ngatur-ngatur aja. Ini, ini. Tapi leader, dia menarik sebagai motor penggeraknya. Jadi leader itu apa? Proses di mana seseorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak-bapak nih, para yang teman-teman yang di lapangan itu semua leader nanti, city leader. Anda jadi grup leader. Nah, bagaimana supaya anak buah kita menjalankan city? Nah, itu yang kita bangun. Itulah peran dari city leader untuk membawa Ayora maju ke depan. Tuh. Nah, terus city leader itu proses di mana mempengaruhi, kita pengaruhi supaya dia peduli dengan city tadi. Nah, semua kita yang hadir di sini ini adalah leader. Bapak-bapak semua ini yang hadir di sini adalah leader di fungsinya Anda masing-masing. Nah, tanamkan leadership di situ, city leadership kita. Karena tujuan kita adalah ini. What is city leadership? Nah, city leadership itu macam-macam teorinya yang mengatakan ya, city leadership adalah tidak melihat status, authority, management. Leadership is to perform and influence culture in achieving the positive result. Itu kita leadership, city leadership. Nah, city culture itu startnya dari leader. Good leader, leadership yang baik akan membangun budaya. Maka di sini kan dikatakan, city leadership start with leadership. City culture start with leadership. Leadership drive the culture. Nah, itu ya, artinya membangun itu budaya tadi. Itu yang akan kita lihat, kita melihat ya, membangun city culture tadi.
Oke, jadi behavior itu terubah karena tadi kan sudah saya sampaikan, you will achieve the level asli what you want to achieve. Anda yang menentukan behavior seperti mana ini. Misalnya masuk kerja tidak boleh terlambat, tuh, nah, itu tetapkan. Itu lama-lama menjadi culture itu, lama-lama. Nah, leadership is influence, no more knowledge. Jadi mempengaruhi bagaimana kita supaya teman-teman kita di bawah ini sadar safety, budayanya, budaya safety, ikut safety, memenuhi nilai-nilai yang lima tadi. Dia menjadi belief, menjadi behavior, dan sebagainya. Jadi safety leadership itu adalah proses interaksi antara pemimpin dan bawahan. Semua yang hadir di sini adalah pemimpin di tempatnya masing-masing. Mas yang di lapangan, jadi unit kerja, yang sedang memperbaiki, mengganti kabel listrik, ada di situ leadernya. Siapa? Nah, itu yang penting. Oke, semua adalah leader kita nih. Di rumah tangga, bapaknya juga adalah leader. Nah, leadership itu banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam kita melakukan leadership tadi. Ya, jadi pertama leadership itu harus memberikan teladan, harus konsisten, ya. Kemudian juga dia mematuhi hukum dan aturan K3. Itu leadership tadi. Menerapkan tata nilai. Tadi sudah ada kan nilai-nilai tadi. Itu yang dia tanamkan. Menetapkan golden rule. Dari Bapak sudah ada 11 golden rule. Nah itu salah satu pimpinan yang menentukan. Dan continual improvement dan gisikinya. Nah, itu kira-kira itu yang diperlukan dari seorang safety leadership ini tadi. Ya, bagaimana nilai-nilai K3 itu ikut di dalam semua kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan kita ini. Apapun pekerjaan yang dilakukan dengan nilai-nilai budaya K3. Itu yang kita maksudkan. Nah, tadi sudah saya singgung kan, budaya komitmen itu harus kelihatan, visible, dibangun melalui komitmen nyata dan keteladanan, didukung oleh semua jajaran manajemen dan keterlibatan, para pekerja follow dan ikut dan yakin kepada komitmen tadi. Dia sudah yakin kan tadi nilai-nilai perusahaan tadi kan nomor 1 tadi kan itu kan nilai-nilainya tadi, value tadi, dia yakin di situ bahwa safety ini penting bagi saya, bagi keluarga saya di rumah, bagi anak istri saya, dan bagi perusahaan saya. Maka saya selalu menekankan kepada para pekerja, waktu saya kerja itu safety itu untuk siapa? Adalah untuk saya. Yang kedua untuk siapa? Untuk anak di rumah. Yang ketiga untuk siapa? Untuk teman sekerja. Yang keempat untuk apa? Nah baru untuk hal yura terakhir tuh. Jangan safety untuk perusahaan. Keliru. Safety adalah untuk saya sendiri, untuk anak istri di rumah. Itu yang harus ditanamkan. Ya. Nah, kemudian leadership atributnya yang penting bagaimana yang dilakukan oleh seorang leader itu memberikan recognize dan reward, menghargai, berpartisipasi dan komunikasi dengan bawahan, memberikan inspirasi dan motivasi. Pentingnya safety itu apa? Bagaimana kalau kita menjalankan safety supaya K3-nya jalan? Lead by example, memberikan contoh-contoh bagaimana contoh budaya K3 yang baik, ya, menyediakan resource yang diperlukan, menunjukkan concern-nya. Itulah yang penting di dalam safety tadi. Maka K3 di perusahaan akan meningkat kalau ini terpenuhi ini ya, safety improvement kita akan meningkat semuanya. Kalau semua kita ini di sini sudah hadirkan sebanyak 230. Kalau semuanya sepakat ini pulang nanti, saya yakin Ayora akan menjadi world class nantinya. Ya. Nah, itu ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu penting juga. Kalau akuntabilitas itu apa tanggung jawab dia, kalau misalnya terjadi kejadian dan sebagainya, bukan hukuman ya, tapi akuntabilitasnya. Jelas di situ dalam menjalankan K3 ada KPI-nya, ada ketentuan keberhasilannya dan sebagainya. Kalau tidak mematuhi bagaimana? Nah, itu diatur oleh perusahaan masing-masing. Ya. Oke. Nah, komitmen nyata itu juga macam-macam nanti yang dilakukan oleh manajer tadi, oleh leader tadi.
ya sikap dia yang dilakukan. Bapak misalnya teman-teman ini waktu ada pekerjaan akan melihat bagaimana orang bekerja. Bapak juga memakai alat keselamatan yang sesuai, ya, melakukan pekerjaan yang terkuat dengan terjun langsung, memberikan contoh. Jadi kalau ada pekerjaan nih, penggalian, memperbaiki mesin dan sebagainya, nah leader ada di situ. Memberdayakan, memberikan motivasi kepada pekerja. Nah, itu juga bagian dari tugas seorang safety leadership tadi. Tuh. Oke, nah ini keterlibatan manajemen secara personal, ya dia memimpin sendiri kegiatan K3 seperti sekarang ini, luar biasa nih. Bulan K3 hadir komisaris utama, hadir semua direksi, hadir juga presiden direkturnya. Ini kan menyatakan kepada teman-teman yang di lapangan, lihat nih, Bapak saja hadir nih, meluangkan waktu. Nah ini yang kita lihat sebagai nilai positif di dalam membangun budaya K3 ini. Ya, jadi kita semuanya harus memiliki ini. Nah, ini jalankan di tempat Anda masing-masing nanti. Dalam skala yang kecil, dalam skala seksi, dalam regional, kemudian di dalam secara nasional. Jadi semuanya akan bisa berjalan. Jadi leadership itu bertahap ya. Semua kita adalah leadership. Di rumah aja Bapak leadership sebagai kepala rumah tangga. Ya. Oke, nah, jadi perlu komitmen dan keterlibatan manajemen ini. Nah, dengan melakukan komitmen tadi, kita akan mengimprove safety, kemudian meningkatkan produktivitas, dan tentu ujung-ujungnya menekan biaya. Nah, ini yang kita lihat, manajemen melihat bahwa ini positif. Dengan membangun budaya safety ini, diharapkan produktivitas akan naik, mengurangi biaya operasi, kerugian-kerugian sehingga profitable akan naik. Itu kira-kira. Jadi makanya di dalam mencelakan kecelakaan itu kita perlu indikator. Nah, indikatornya ada yang namakan leading indicator, ada yang namakan lagging indicator. 20 kecelakaan itu adalah laggingnya. Jadi kecelakaan, tapi leadingnya udah jalan belum? Berapa banyak mengadakan pelatihan, berapa banyak mengadakan komunikasi. Nah, itu adalah leadingnya. Nah, itu yang diperlukan. Leading and lagging indicator. Kalau kita hanya melihat lagging aja, nanti kita bisa salah persepsi. Padahal upayanya nggak ada, cuman hasilnya aja. Nah, banyak masyarakat kita nih, anak-anak kita nih yang dikejar laggingnya. Pokoknya lulus ujian, pokoknya rapornya bagus, ngepek pun boleh. Nah itu, mengepek itu leadingnya. Kok nggak pernah belajar, tapi maunya lulus, ngepek gitu. Nah itu nggak boleh. Itu selalu saya tekankan ke mahasiswa saya, bahwa jangan mengejar lagging. Lagging itu pokoknya lulus, dapat nilai A, nilai B, segala cara dilakukan. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus ada prosesnya. Mau dapat nilai B, dia harus kerja keras. Itu disebut dengan leadingnya. Ya, oke, jadi kepemimpinan itu penting, bukan blame. Jadi kita bukan marahin, itu yang seorang leader itu tidak demikian. Leader itu mengajak, memberikan teladan. Itu ya bukan marahin, salah kamu, salah, tidak. Nah, itu yang penting. Ya, oke. Jadi manajemen penting ya, tadi sudah saya singgung, sangat penting di dalam membangun budaya safety ini. Jadi peran leadership itu apa dalam bangun safety culture? Leadership behavior itu akan membentuk budaya safety di dalam perusahaan. Nah, safety culture itu akan menjadi outcome-nya. Outcome-nya itu bekerjanya aman, kecelakaan tidak terjadi, dan sebagainya. Nah, itu yang kita inginkan, yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi membangun safety culture itu sangat strategis, Pak, di dalam perusahaan. Ini saya kadang-kadang suka mengkritik, tidak ada saya temukan satu perusahaan pun di negara kita ini, di Indonesia lah katakan, SMK 3 punya, ya safety manager punya, tapi safety culture manager nggak ada. Jadi safety culture itu tidak dikelola secara profesional, hanya tempelan doang gitu. Nah, di perusahaan di luar negeri saya temukan ada fungsi khusus yang menangani safety culture itu. Di bawah HSE manajernya ada petugas yang khusus safety culture. Itu kira-kira. Tuh, ini salah satu juga yang saya lihat bahwa kita belum menganggap safety culture itu sebagai suatu yang harus dibina, harus dikelola, harus
jalankan secara profesional. Oke, nah kita menyangkut yang terakhir nih, budaya K3. Jadi kita sudah melihat 3 aspek ya. SMK 3 udah kita lihat. SMK 3 bisa jalan kalau adanya komitmen. Nah, komitmen itu nanti dituangkan di dalam bentuk leadership untuk memimpin ini supaya budaya jalan. Kalau tidak ada leadership, budaya tidak jalan. Nah, maka sekarang kita lihat budaya K3 itu apa sih? Tadi udah disinggung oleh Bapak tadi. Pak Bimo tadi luar biasa, beliau sangat paham. Saya lihat tadi bicara mengenai city culture tadi udah masuk semua Pak yang Bapak sampaikan tadi. Jadi budaya itu dapat kita bagi budaya individu orangnya, budaya pekerja, budaya perusahaannya, secara organisasi, dan budaya lingkungan masyarakat itu. Jadi budaya itu juga bisa keluarganya dan sebagainya. Itu membentuklah budaya tadi. Nah, ini yang banyak terjadi. Di dalam perusahaan dia disiplin, tapi begitu keluar di jalan raya, hilang budayanya. Nah, ini jangan. Berarti budaya belum menjadi nilai-nilai. Baru hanya simbolis saja. Oke, kita membangun budaya. Nah, tadi udah disinggung kan, Bapak, budaya-budaya K3 itu ada 5 levelnya. Ada patologik, ada reaktif, ada calculating, ada proaktif, ada progresif, ada 5 levelnya. Kalau menurut model Dupont ada 4 modelnya, levelnya, tapi mirip ya, reaktif, dependen, independen, dan interdependen. Nah, itu budaya city. Gampang kita memperhatikannya. Budaya reaktif itu seperti apa? Nah, budaya reaktif itu seperti ini. Nah, oke, membangun budaya itu ya. Nah, budaya itu. Budaya. Pakai plastik, Mbak, gitu aja. Oke. Langsung diminum. Nah, reaktif itu adalah bila mana kecelakaan baru bergerak. Kejadian baru bergerak itu namakan budaya reaktif. Budaya dependen tergantung. Kalau ada pengawas dia pakai helm, kalau tidak ada pengawas lupa lagi. Kalau ada polisi dia disiplin, tidak ada polisi dia diam lagi. Itu namakan budaya level 2, budaya dependen. Naik menjadi budaya independen. Budaya independen itu artinya setiap insan di dalam wilayah ini telah memiliki budaya K3. Dia sudah sadar K3, tapi baru untuk dirinya sendiri aja. Itu dinamakan budaya independen. Naik budaya paling tinggi adalah budaya interdependen. Bila mana semua sudah saling ingat mengingatkan, semua sudah berbudaya, setiap bagian-bagian sudah menjalankan budaya, itu dinamakan budaya interdependen. Nah, kita mana ini? Kita bisa memotret apakah masih dependen, apakah udah independen, apakah interdependen. Nah, tujuan kita kan mau the world class ya, tentunya ini. Nah, ini nanti dibaca aja, mungkin tidak bisa saya sampaikan. Ini kriterianya apa, kalau level 1 itu kriterianya apa, level 2 itu apa, level 3, level 4, ini. Nah, ini misalnya level 5 ini yang kita capai. Tidak ada pemisahan antara produksi dan K3. Wah, itu sudah berarti sudah level tinggi. Semua memandang K3 sebagai prioritas. Nah, itu sudah berarti sudah level budaya tinggi. Nah, K3 telah menjadi bagian integral dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan bisnis. Penerapan K3 berjalan konsisten, terus berkelanjutan. Nah, ini strategi dan sebagainya. Ini ciri-ciri. Nanti bisa Bapak-Bapak lihat, nah kita ada di mana nih perusahaan kita. Apakah masih level 3 tadi yang disampaikan, apa kita sudah mau ke proaktif tadi. Oke. Nah, ini mengukurnya tuh macam-macam budaya tuh, macam-macam teknik ukurnya. Tadi kan saya dengar sudah diukur tadi ya, sudah dapat nilai berapa tadi. Ya, model ukurnya macam-macam. Terserah aja, ada city climate level, ada maturity level dan sebagainya. Oke, aja. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil dari Badan Tenaga Nuklir ini. Nah, ini ada 19 insan. Kan sudah jalan ya di PN, sudah jalan saya kira. Jadi tidak usah saya singgung. Tapi intinya di sini saya akan menekankan bahwa salah satu kunci dalam budaya city adalah nomor 7 ini, leadership. Nah, kata leadership itu tetap ada di mana-mana. Komitmen ada di mana-mana. Jadi ini kata kuncinya. Jadi manajemen di dalam membangun budaya K3 itu tentu mengacu kepada dimensi-dimensinya ini. Misalnya involvement,
bagaimana K3 disosialisasikan, bagaimana diaplikasikan, bagaimana adanya inovasi, ya bagaimana selalu berpikir honesty, saling memikirkan keselamatan orang lain. Nah, ini semuanya di sini. Jadi udah ada semua di sini ya, di dalam dimensi. Dari sinilah diukur nanti, ketahuanlah budayanya. Nah, sekarang bagaimana membangun budaya ini? Nah, ini yang paling berat. Membangun budaya ini. Ini yang paling berat, ngukurnya sih gampang. Sekarang Bapak sudah tahu kan, levelnya katakan tadi disebut 3, sekian, ingin naik lagi. Bagaimana? Nah, itu salah satunya nanti bisa dilihat di buku saya, namanya bukunya Smart City, itu kata membangun budaya, membangunnya nih. Karena city is everybody, everyone responsibility. Nah, nanti kita buat. Setiap level di dalam perusahaan itu punya peran di dalam membangun budaya safety itu. Maka saya memberikan namanya pada level direksi itu tugasnya STAR. Di level manajer dan superintenden tugasnya 5M. Di level para pengawas tugasnya bekal K3. Di level semua everybody namanya SIM K3. Nah, apa nih binatangnya? Menarik ya, itu saya kembangkan sendiri, ada di dalam buku. Nah, manajemen itu adalah penentu kebijakan. Dia memberikan sumber daya. Kalau yang manajer senior lain itu adalah penanggung jawab di lingkungannya masing-masing dan memberikan dorongan. Kalau supervisornya adalah ujung tombak, dia penanggung jawab langsung. Nah, pekerja. Nah, kita lihat tugasnya masing-masing ya. Di dalam membangun budaya K3 ini kita mulai dari STAR, 5M, bekal K3 ini. Ya, jadi ini tugasnya membangun budaya itu harus melibatkan 4 levelnya itu. Tidak bisa hanya yang atasnya teriak-teriak, bapaknya teriak-teriak, anaknya tidak mendukung, istrinya tidak mendukung. Tidak bisa, semua harus sampai ke bawah. Ya, semuanya, semua level mempunyai peran. Jadi integrasi. Nah, jadi role dalam menemukan ini adalah sebagai ini. Nah, kebijakan, menjadikan role model dan sebagainya. Kita lihat nanti satu-satu. Kita mulai yang satu ini, yang penting sekali. Kebetulan nih Bapak-Bapak top manajemen sekarang ada di sini. Maaf Bapak, kalau jangan ini bukan menyinggung ya, tapi cuma ini aja. Perannya Bapak itu sangat penting sekali. Jadi kita menempatkan Bapak ini, Pak Bimo, Pak Purnomo itu seperti star, Pak. Star itu apa? Bintang. Bintang di langit. Jadi Bapak itu ada posisinya sebagai bintang yang memberikan cahaya, memberikan keindahan, memberikan inspirasi terhadap pelaksanaan safety. Dan bintang itu memberikan arah juga, kita tahu utara dan selatan, memberikan petunjuk. Jadi bintang yang gemerlapan, kalau tiba-tiba gelap gulita, tidak ada bintang, bubar ketiganya. Nah, jadi peran dari manajemen itu ada, top manajemen itu adalah menyinari, memberikan arah dan sebagainya. Inilah peran top manajemen. Nah, peran top manajemen itu melakukan ini, kami nyebutnya STAR, itu saya kasih singkatan, City Tour and Review. Itu salah satu tugasnya yang belusukan tadi ya. Jadi tugas top manajemen itu seperti bintang di langit, bertanggung jawab, menjadi role model. Ini kita terapkan. Bapak sebagai kepala rumah tangga adalah STAR. Bapak bintang di langit di rumah tangganya. Dia yang memberikan, menyinari keluarganya. Mau anaknya mau jadi apa, istrinya mau jadi bagaimana. Nah, kitalah sebagai bintang. Nah, Bapak yang bekerja di lapangan juga begitu. Sebagai tim pro adalah bintang di situ. Sebagai unit adalah bintang. Nah, tempatkan di posisinya seperti itu. Ya. Nah, jadi tugasnya bintang tadi apa? Membangun komitmen dan budaya safety di tempatnya masing-masing. Ya, membangun budaya di tempatnya masing-masing melalui konsep STAR tadi, City Tour and Review. Jadi sebagai supervisor turun ke bawah, melihat orang lagi kerja gimana nih. Nah, itu semuanya dilakukan. Jadi peran dari manajemen adalah menetapkan kebijakan, menyediakan sumber daya, memastikan budaya sudah dijalankan, ya, melakukan kunjungan ke lapangan, melakukan review berkala, memberikan pesan. Apalagi sekarang kan gampang Pak, bikin aja Zoom meeting seluruh karyawan. Nah, pesan direksi pada hari ini, weekly misalnya, mengingatkan, itu luar biasa. Ya, nah ini yang tadi sudah saya sampaikan, the leader is a mirror of the company. Itu intinya. Ya, oke. Jadi akan tercapailah bahwa good safety is good business. Jadi jangan menganggap bahwa safety sebagai beban, bahwa safety sebagai cost,
Maka tidak, makanya ini ada CEO nih di Singapura nulis, safety mean business katanya. Ya, kalau safety-nya tidak jalan, bisnis Bapak terganggu. Bapak tidak mau lagi klien. Tidak ada lagi klien yang mau menggunakan jasa Bapak kalau misalnya safety-nya tidak jalan. Nah, sekarang kita masuk ke peran yang berikutnya nih, yang Bapak-Bapak senior manajemen ini. Ini yang penting yang saya ingin sampaikan. Tugas daripada senior manager, para manajer itu adalah melakukan 5M. Apa 5M itu? 5M every day. Kita disuruh sholat juga 5 kali sehari. Jadi sudah tahu. Jadi K3 itu selalu diremindirkan untuk membangun budaya tadi. Supaya ingat, supaya nggak lupa. Nah, para manajemen itu harus meluangkan waktunya cukup 5 menit aja setiap hari. Melakukan 5 perkara setiap hari. Nah, apa itu? Nah, coba Bapak bayangkan. Saya bertanya sekarang ke manajer keuangan, manajer engineering. How much you spend your time every day? For productivity, wah sibuk ini. Gimana nih gak jalan nih? Ini gangguan. Personal, wah sibuk nih, gimana personalnya, bagaimana cost, apa cost kita hari ini, quality dan sebagainya. But compare, how much you spend your time for safety every day? Maybe zero, nggak sempat mikirin safety. Nah makanya kami sarankan melakukan 5M ini. Ini saya dapat waktu saya bekerja di Dupont dulu. Di Dupont itu memang setiap hari itu, setiap manajemen mengadakan rapat apa saja selalu dibuka dengan safety induction dulu, safety dulu. Jadi melakukan 5 menit 5 perkara. Apa saja yang harus Bapak lakukan every day. Memulai setiap kegiatan rapat dengan pesan K3, 5 menit saja. Buka rapat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana K3 kita hari ini? Nah, kalau di Dupont nyebutnya city contact. Semua gantian memberikan masukan mengenai city lesson learn-nya gitu. Kemudian menghadiri city training. Itu juga penting ya. Oke. Kemudian memulai kegiatan dengan safety. Itu juga penting ya. Kemudian menjadi role model setiap waktu, meninjau dan memperhatikan hasil kerja. Ini tidak sampai 5 menit Pak, cukup nih. Saya ada pengalaman yang sangat ini sekali Pak, saya pernah ngajar di perusahaan asing, trainingnya tuh di basement, sedang saya ngajar, tiba-tiba tuk, presiden direkturnya nongol, dia tuh orang bule. Halo everybody, thank you Pak Mr. Suatman. Iya ikutin ya, ini pelajaran Pak Suatman ini sangat berharga ya. Iya, ini kita harus dukung. Ya, nah, terus dia keluar. Bayangin, impact-nya luar biasa kan Pak. Dia keluar, terima kasih ya, perhatikan ya katanya. Cuman gitu aja. Nah, sampai 5 menit. Tapi dampaknya luar biasa. Tuh yang kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga melakukan bekal keselamatan. Ini tugas everybody. Tugas setiap kita sebagai pengawas ya, tugas semua pengawas adalah melakukan bekal K3 ini. Bekal K3 ini apa? Bicarakan, kerjakan. Kalau menemui ada unsafe act yang tidak aman, jangan dimarahin. Dibicarakan, kerjakan. Pak, kenapa ini tidak pakai topi? Kenapa topinya rusak Pak? Kenapa tidak pakai alat ini? Alatnya tidak ada Pak. Ya kenapa ini? Ya kerjakan laku. Nah itulah tugas dari seorang pengawas. Setiap pengawas tugasnya adalah melakukan bekal K3 ini. Bekal K3 ini singkatan bicarakan, kerjakan, dan lanjutkan. Jadi itu dalam membangun budaya tadi. Jadi kalau menemukan sesuatu jangan dimarahin. Kenapa enggak pakai topi? Nah, jajak, kenapa topi kamu ada? Apa yang masalahnya? Oh iya Pak, ini gini. Nah, itu jadi solusi kita. Itu namakan bicara K3. Ya. Nah, yang paling penting adalah menjalankan SIM K3. Apa itu SIM K3? SIM K3 itu adalah saling ingat mengingatkan dalam K3. Itu kata kunci. K3 level 5 yang tadi dikatakan interdependen tadi, itu adalah budaya K3 paling tinggi. Adalah budaya bila mana setiap orang itu sudah saling ingat mengingatkan. Nah, ternyata budaya K3 level 5 itu. Level 4 kalau di Dupont, budaya paling tinggi, SIM K3. Apa itu SIM K3?
Ini adalah ajaran agama kita masing-masing. Semua mengajarkan ke arah kebaikan. Kalau kita yang maaf agama Islam mungkin ingat watawasau bil haq, watawasau bisabr, itu diajarkan. Ayo saling ingat mengingatkan. Ternyata ayat itu adalah budaya kelas tinggi. Saya juga baru sadar bahwa ternyata yang saya dapat dari Dupont itu, wah budaya tambah tinggi. Ternyata itu ada dalam ajaran-ajaran agama. Semua ajaran agama mengingatkan bahwa ketiga itu adalah ibadah, ketiga itu adalah pahala. Kalau saya melihat orang tidak pakai ini, saya ingatkan saya dapat pahalanya. Kalau saya lihat di jalan ada lubang di jalan, saya tutup lubangnya, saya dapat pahalanya. Jadi kita jadikan bahwa ketiga itu adalah ibadah dalam menjalankan ketiga. Ini adalah tugas everybody. Bila mana semua orang sudah memiliki budaya ini, budaya saling ingat mengingatkan, maka budaya safety-nya akan menjadi level tertinggi yang dinamakan budaya interdependen. Inilah tujuan kita bersama. Nah, mungkin semua pekerja bisa dilengkapi safety paspor misalnya, terserah aja. Ya, masih berapa menit lagi Pak Moderator? Halo, Moderator. Masih berapa menit lagi? Oke. Masih bisa terus? Halo? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya masuk ke PLN nih. PLN, haleluya ya, perusahaan kita nih. Maaf, budaya ketiga kelas dunia itu apa yang kita? Nah, ini macam-macam. STAR, kita sebut STAR ya. STAR itu ada energi bersama kita. Yang tadi saya sebut STAR itu. Ya, energi milik kita. Jadi STAR itu yang kita jadikan sebagai energi membangun budaya safety tadi. Ya, bahwa kita menganggap bahwa kita semua bersaudara. Bahwa kita akan menjaga keselamatan bersama. Bahwa kita akan saling ingat mengingatkan. Nah, ini yang menjadi dasar daripada kita membangun budaya kita kelas dunia. Kalau kita ingin membangun budaya kelas dunia tadi. Jadi penting yang pertama tadi bahwa kita menganggap bahwa yang paling atas itu menerapkan STAR tadi, bahwa manajemen tadi. Nah, kita menganggap bahwa ini adalah milik kita bersama, ya, bahwa kita semua bersaudara, bahwa kita akan menjaga keselamatan bersama, bahwa kita akan saling ingat mengingatkan. Nah, ini kunci untuk membangun budaya ketiga kelas dunia tadi, ya. Oke, saya kira ini penutup aja Pak. Sudah cukup sampai di sini. Mungkin kita diskusi. Tapi yang penting itu Pak, ini kalau kita melihat di sini kan sangat penting sekali ya. 1 minute to safety rule, 1 hour to hold a safety meeting, 1 week to plan a safety program, 1 month to put in operation atau membuat supaya SMK 3 kita jalan perlu sebulan. 1 year to win a city award. Nah, tiap tahun dapat award. 1 lifetime to make a safe workers. But it take only 1 second to destroy it all with an accident. Jadi jangan terjadi accident ya Pak ya. Jangan terjadi accident, nanti semua ini sudah akan habis. Nah, sekarang saya kasih Bapak, ini nanti aja, ini saya kopinya kan nanti ada. Bapak coba melatih leadership Bapak masing-masing di diri masing-masing. Nanti ini ada di form ini Bapak catat introspeksi kepada diri kita masing-masing setelah ikut training ini. Nah, saya ini sudah menjadi city leadership yang baik apa belum? Apakah saya sudah menjalankan city leadership apa belum? Nah, ini ada survei sederhana. Nah, ini Bapak tinggal ngisi aja. Kalau kita isi sama-sama. Saya sudah menjadi panutan dan membudayakan promosi K3 belum? Ya, sudah apa belum? Saya sudah memasukkan 4 aspek kepemimpinan, keterlibatan, visibilitas, KPI ke dalam uraian jabatan yang terdokumentasi. Sudah apa belum? Saya memastikan alokasi sumber daya dan kalian mencapai KPI HSE. Saya sudah mengenali wilayah operasi untuk menyusun dan sebagainya. Nah, ini kunci-kunci kita, poin-poin kita dalam membangun safety leadership. Nah, ini ada
beberapa pertanyaan ini, silakan Bapak jawab. Nah, Pak jawab bagaimana ini, contoh ini yang 15 nih. Saya sudah meyakinkan penerapan 11 golden rule tadi. Nah, ini kebetulan ini saya ambil dulu model ini dari waktu saya di Pertamina dulu. Nah, ini kami pakai ini dulu sebagai alat untuk menilai leadership daripada seorang pengawas. Maka dia sudah menerapkan leadership belum? Nah, itu Bapak bisa terapkan juga ini. Silakan nanti diterapkan dalam melakukan City Leadership Assessment. Silakan nilai-nilai semua asesmennya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, nah yang terakhir nanti kalau mau mendalami juga nih tanggal 14 nanti ada puncak bulan K3 yang kami selenggarakan dengan Ibu Menteri. Nah, ini terbuka bagi semua, teman-teman bisa bergabung nanti tanggal 14, nanti ada linknya. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada yang kurang, yang tidak melengkapi, silakan nanti kita diskusi aja. Terima kasih. Kalau ada silakan moderator, saya kembalikan. Halo. Baik. Iya, Bapak terima kasih Bapak Suharman. Ya. Dari Pak Ibu mungkin ada yang sudah menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Banyak akan kami bacakan. Baik, ini ada pertanyaan pertama. Ya. Ada pertanyaan pertama, ya Pak. Ya. Dari atas nama Abdul Hamid, unit GI Region 3 Zona Timur. Ya. Pertanyaannya adalah, untuk membangun safety culture, langkah-langkah konkret seperti apa yang harus dilakukan yang bersifat radical improvement untuk mengawalinya? Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak ya. Kami persilahkan. Pertanyaan bagus sekali. Membangun safety culture itu kita meniru apa yang dilakukan oleh para rasul-rasul yang turun ke bawah. Itu sama, rasul itu turunkan membangun akhlak manusia, menebarkan ini. Nah, kita mulai dari mana dulu? Membangun budaya itu ada 4 lapisannya. Yang pertama yang disebut dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Kalau kita dalam agama kita sebut ada imannya. Yang setelah itu berubah menjadi yang dinamakan value-nya, nilainya. Nah, setelah itu berubah menjadi attitude. Dan yang terakhir berubah menjadi behavior. Itu ada 5 lapisannya membangun budaya. Nah, dalam membangun budaya itu ada 2 pendekatannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan dari dalam keluar. Ya, pendekatan kedua dari luar ke dalam. Kalau dari dalam keluar itu seperti Nabi membangun, itu lama membutuhkan waktu kan ya, kok ditanamkan dulu nilai-nilai, nilai yang 5 tadi. Dalam penilaian dalam 5 tadi kan sudah tahu kan nilainya perusahaan Bapak tadi. Nah, pertama ada nilai menanamkan nilai value-nya bahwa safety itu penting, bahwa safety itu adalah penting bagi kita, ditanamkan di dalam hati. Nah, ini lama memerlukan waktu. Nah, setelah dia sadar akan terbentuklah menjadi semacam habit, lama-lama menjadi attitude, setelah menjadi attitude menjadi behavior. Nah, itulah kelihatan nanti. Wah, dia sudah rajin sholat, dia sudah pakai ini, kelihatan. Jadi membangun dari luar, dari dalam keluar. Nah, ini akan permanen. Nah, pendekatan yang kedua adalah membangun dari luar ke dalam. Yang dikontrol dulu attitude-nya. Lama-lama dia menjadi berubah attitude-nya, perilakunya diperbaiki dulu, berubah jadi attitude, lama-lama menjadi lama-lama menjadi nilai-nilai. Nah, itu ada 2 pendekatan. Kalau mau yang chest plan, ya pendekatan kedua itu top down approach dengan law enforcement dulu. Kayak kita menghadapi sekarang ini COVID ini, tidak ada cara lain. Satu-satunya adalah pendekatan top down yang nggak pakai masker, tindak, denda, kasih denda. Nah itu dulu. Lama-lama diharapkan jadi sadar. Oh ya penting pakai masker. Oh ini bahaya. Lama-lama menjadi nilai. Nah itu ada 2 pendekatan ya Mas. Sama Bapak ngurus anak di rumah. Pakai 2 pendekatan itu. Yang pertama tanamkan nilai-nilai akidah dulu. Sehingga ini. Nah itu akan terlihat. Sekarang saya kasih contoh. Mungkin teman-teman banyak yang berpuasa ya. Kalau berpuasa kita sangat haus sekali nih. Kita sedang haus sekali. Masuk ke kamar mandi. Ada nggak yang mau minum di sana? Nggak ada yang lihat. Siapa yang lihat?
Kenapa Anda tidak mau minum? Karena Anda tahu Allah yang lihat, Tuhan yang lihat. Nah, itu nilai-nilai itu. Ini yang ditanamkan. Jadi ada dua pendekatan, top down approach sama bottom up approach. Itu bisa kita lakukan kayak Singapura itu mendisiplinkan masyarakatnya melalui top down approach. Dibuat aturan, dibuat ini, ditegakkan. Lama-lama menjadi culture gitu. Ya itu ya Mas ya. Ada dua pendekatan. Yang paling gampang yaitu yang paling pendekatan kedua tadi. Di dalam tempat kerja Anda diawasin, safety man-nya jaga, pokoknya awasin. Lama-lama itu berubah jadi culture gitu. Nah, dengan pendekatan bekal tadi, bekal keselamatan, diajak ngomong. Makanya yang paling benar itu adalah dengan membentuk di tempat unit kerja itu ditunjuk adalah safety champion, para champion. Itu yang kami lakukan di Dupong dulu. Di setiap lokasi tempat kerja ditunjuk supervisor adalah sebagai safety champion. Dialah yang bertugas memperbaiki perilaku. Dia menjadi role model. Dia menjadi agent of change. Nah, sama sekarang kan kita melakukan pandemi ini, kan kemarin sudah ditekankan oleh pemerintah, mulai dari bawah, ketua-ketua RT katanya ini, sama dengan itu juga. Itu ya Mas ya. Oke, makasih. Ada lagi. Next question apa? Bapak, ada pertanyaan lagi? Ya. Dari Bapak Wagiman, Region 7. Pertanyaannya yaitu, dalam pembentukan atau setup awal SMK 3, biasanya apa saja yang jadi kendalanya dan apa solusinya, Pak? Baik. Silahkan ya Pak, mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih. Tadi kan saya katakan membangun SMK 3 itu kan membangun kesisteman. Ya, sistem yang kita bangunkan. Nah, yang penting itu kita memahami kesisteman itu apa. Kesisteman itu kan adalah proses terencana yang disebut plan, do, check, action. Nah, itu yang perlu jalan. Kita ada plan-nya, ada do-nya, ada check-nya, ada reviewnya. Maka tadi saya katakan bahwa fondasi utama payung dari SMK 3 itu adalah leadership dan komitmen. Nah, itu dulu yang perlu dibangun. Nah, udah tuh kita bangun sistemnya. Jadi ada yang banyak salah pemahaman mengenai sistem manajemen itu. Seolah sistem manajemen itu yang diutamakan adalah dokumennya. Dokumennya tidak. Yang diutamakan itu adalah implementasinya. Nah, itu yang kita perlukan. Plan, do, check, action. Itu. Jadi itu aja yang Bapak lakukan kalau dalam menerapkan SMK 3 itu. Yang penting adalah setiap insan di dalam perusahaan ini, ya, Aleorat ini memiliki mindset SMK di dalam dirinya masing-masing. Apa konsep SMK itu? Ya PDCA kan. Nah, jadi dia misalnya mau naik ke atas, mau memperbaiki turbin. PDCA dulu, plan. Buat job analisisnya, apa rencananya, do, lakukan. Nah, kemudian dicek, udah benar belum? Nah, kemudian direview. Jadi apapun yang Anda lakukan pakai PDCA. Nah, itu adalah penerapan yang actual daripada SMK 3. Kalau semua everybody itu sudah menerapkan PDCA, maka kan sekarang ISO 45000 itu kan membuat ISO 45005 untuk pandemi. Jadi dia buat konsep PDCA itu. Nah, PDCA itu pakai pada semua anak buah kita. Apapun yang kalian lakukan, PDCA. Jadi PDCA itu jadi mindset. Mau naik ke atas, PDCA. Mau masuk ruang tertutup, PDCA. Nah, SMK 3 itu berarti jalan. Nah, banyak sekarang menganggap SMK 3 itu seolah normatif, formulir-formulir, dokumentasi, padahal bukan itu. Kunci kesisteman itu apa? Nah, tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang tertulis. Nah, itu konsep daripada SMK 3 itu. Ya, saya ingat benar waktu saya belajar pertama kali. SMK 3 itu intinya apa? Tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang tertulis. Jadi itu, jadi kita bekerja pakai sistem, nggak ngawur aja naik ke atas. Naik ke atas ada prosedurnya. Nah, itu namanya SMK. Itu ya Mas ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Suharman. Ini ya. Masih ada pertanyaan lagi Pak? Monggo, kalau masih ada waktunya silakan. Baik, untuk pertanyaannya dari Angga Hadi, unit area Mojokerto. Jauh pertanyaannya,
Tadi ada 4 kategori tentang safety culture. Ya. Aktif, dependent, independent, serta interdependent. Ya. Bagaimana untuk mewujudkan agar kita bisa sampai pada posisi interdependent dalam safety culture? Serta bagaimana kiat-kiat kita agar tetap istiqomah dalam menjalankannya? Itu. Ya, betul sekali. Makanya tool untuk mencapai itu kan saya kembangkan namanya Smart Safety itu kan. Nah, Smart Safety itu jalankan. Jadi semua terlibat di dalam membangun budaya. Nah, nanti budaya itu bisa kita ukur, bisa kita buat, bisa kita cek berapa banyak tindakan yang tidak aman berjalan. Nah, itu bisa kita ukur. Jadi kuncinya itulah, tanamkan nomor 1 itu, tanamkan dulu budaya SIM K3 tadi. Saling ingat mengingatkan. Dan kemudian tanamkan semua pengawas melakukan bekal K3. Bekal K3 itu apa? Bicarakan, bukan negur, bukan blame, tapi yang bicarakan. Nah, ini kenapa nih? Ada apa nih misalnya? Ya, itu aja Mas, sederhana aja. Jalankan itu. Bekal K3 dan SIM K3. Bila mana everybody sudah ingat SIM K3, sudah lancar. Nah, yang penting menjalankan kegiatan apapun aja pakai konsep PDCA. Sudah aman sudah. Ya, itu ya Mas ya. Makasih dari Mojokerto. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi ya Pak, dari Pak Dodi Ramidi dari K3 HP Pusat. Berdasarkan pengalaman Pak Suhatman yang sudah mengamati implementasi K3 di banyak perusahaan, berapa lama rentan waktu suatu perusahaan bisa benar-benar berbudaya safety? Dan faktor apakah yang paling dominan dalam pembentukan budaya safety tersebut? Iya. Silakan Baik. Bapak. Jadi roadmap membangun budaya safety itu ya memang tidak gampang ya. Perlunya bahkan membangun budaya safety itu bisa dikatakan seumur hidup selama perusahaan berada. Sebab budaya safety itu adalah seperti iman. Iman manusia itu kan naik turun kan. Nah, ini sedang mungkin lagi banyak duit. Wah, mungkin lagi aduh ya Allah, rajin begitu ya kan. Nah, seperti itu aja budaya safety. Maka di dalam teori safety itu ada yang namakan safety paradox. Nah, ingat nih, namanya safety paradox. Safety paradox itu apa? Antara awareness itu, nah awareness di atas itu berlawanan dengan kecelakaan di bawah sehingga disebut paradox. Bila mana kita awareness kita tinggi, nah itu yang reaktif tadi kecelakaan dapat diturunkan. Nah, jadi untuk itulah kita meniru konsep-konsep di dalam agama kita. Semua agama mengajarkan seperti itu, seperti kita. Mengapa kita diajarkan harus sholat 5 kali sehari? Supaya kita ingat terus kan, supaya imam kita ini. Itu aja oleh itu tidak cukup. Ditambah lagi perintah, tiap Jumat kamu datang lagi ke masjid, ditambah lagi budayanya. Itu aja nggak cukup. Boleh Tuhan dibukin lagi bulan K3 yang namanya sebulan penuh berpuasa. Itu aja tidak cukup. Diperintahkan lagi oleh Tuhan sekali yang mampu datang naik haji. Nah, itulah membangun iman. Membangun budaya K3 seperti itu juga. Budaya K3 itu day to day setiap hari. Makanya ada namanya city talk, ada namanya city box meeting. Nah, yang seminggu sekali ada city meeting. Yang setahun sekali ada bulan K3 ini. Nah, ini kita tiru itu, membangun budaya K3 itu ada terprogram. Maka saya bilang tadi perlu ada orang yang ditunjuk mengelola membangun budaya dalam perusahaan. Tidak hanya sambil lalu aja seperti sekarang ini. Itu kali ya Mas. Terakhir ya udah ya. Iya betul Bapak. Terima kasih Bapak Suhatman dan terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya. Ya, saya juga mohon maaf. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang kekurangan dalam penjelasannya. Kalau ada yang kilaf-kilaf, mohon dimaafkan. Kalau tidak ada gading yang tidak retak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Suhatman. Luar biasa, terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan budaya K3 terbangun ya Pak. Terima kasih. Amin, amin. Amin, amin. Makasih Pak. Amin ya Allah. Budaya K3 di dalam diri masing-masing ya. Dimulai dari diri sendiri.
Siap. Iya, Pak. Siap. Kalau gitu saya mau nyumbang slogan hari ini ya, menjadi yel ya. Silakan Pak. Yel yang pertama, kalau saya berbicara eksiden, semua jawab no ya. Nah, kalau saya bilang safety, semua jawabnya yes. Kemudian kalau saya bilang K3, budayaku. Dan yang keempat, haleluya, jaya. Oke, boleh? Mulai ya. Eksiden. No. Yes. K3. Yes. Budayaku. Haleluya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.